Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saifuddin, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan mempresentasikan sebuah kasus yang dimuat di media massa, yaitu dugaan malpraktek di Pangkal Pinang. MDP periksa keluarga dan rumah sakit. Kasus ini dipublikasikan oleh Detik Sumbangsel pada tanggal 2 Juni tahun 2026 dan menjadi kasus yang menarik untuk dikaji dari perspektif manajemen rumah sakit. Seorang remaja berusia 17 tahun dengan inisial CP meninggal setelah menjalani operasi usus buntu. Dugaannya adalah adanya keterlambatan pelayanan atau delay of care yang menyebabkan kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, kasus ini melibatkan dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Primaya Baktiwara dan Rumah Sakit Timah di Pangkal Pinang. Nah, saat ini prosesnya sedang ditangani kepolisian dan majelis disiplin profesi untuk memastikan bahwa adanya ada atau tidaknya pelanggaran SOP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 308. Nah, mengapa isu ini sangat penting bagi manajemen rumah sakit? Yang pertama adalah karena kasus ini bisa berdampak hukum. Apabila ditemukan sebuah kelalaian dalam tindakan sebagaimana diatur dalam prosedur, maka akan berdampak hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Yang ini tentu akan berdampak langsung kepada rumah sakit maupun kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, aspek bisnis rumah sakit. Secara bisnis rumah sakit, kredibilitas rumah sakit akan mengalami ujian karena dengan adanya kasus ini akan dipertanyakan oleh masyarakat tentang kredibilitas rumah sakit dalam menangani kasus operatif, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, maka kredibilitas rumah sakit akan menurun, kunjungan pasien akan menurun dan akan mengurangi BOR atau bed occupation ratio milik rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola klinis atau clinical governance. Bagaimana kendali mutu di dalam rumah sakit ini dijalankan sehingga aspek tenaga medis, alkes, sarana prasarana, proses-proses pelayanan itu dilakukan, credentialing bisa dijalankan sehingga mutunya tetap terjamin. Apabila clinical governance ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berisiko dampak terhadap pelayanan dan bermuara kepada penurunan mutu layanan yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Bagaimana analisis masalah ini? Kita mencoba menganalisa kasus ini. Sebagaimana dugaannya adalah adanya keterlambatan penanganan klinis. Apabila dianalisis dalam menggunakan pendekatan root cause analysis, maka terdapat beberapa kemungkinan akar masalah. Yang pertama adalah kegagalan mendeteksi komplikasi pasca operasi atau dikenal sebagai failure of rescue. Bagaimana pasca operasi ini tetap diidentifikasi kemungkinan komplikasinya. Disinilah terdapat loss analysis, loss monitor, sehingga terjadi komplikasi seperti peritonitis, infeksi dan lain sebagainya. Kemudian akar masalah yang kedua bisa terjadi karena komunikasi antar rumah sakit yang tidak baik. Sebagaimana diketahui bahwa kasus ini dirujuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Apabila terjadi komunikasi yang baik, maka akan terjadi kontinuitas layanan yang diharapkan dapat terjadi
pelayanan yang berkelanjutan yang berujung kepada tindakan yang cepat dan tepat. Kemudian analisa akar masalah berikutnya bisa terjadi karena keterlambatan respon rumah sakit. Pasien ini mungkin sudah sudah sampai kepada rumah sakit, tetapi bagaimana kecepatan atau ketepatan dalam pelayanan ini juga menentukan komplikasi yang terjadi di kasus ini. Rekomendasi strategis yang bisa saya ambil sebagai pimpinan sebuah rumah sakit, yang pertama adalah rumah sakit harus melakukan digitalisasi respon klinis melalui sistem keamanan pasien yang berbasis artificial intelligence. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa AI, artificial intelligence, dalam rangka mengintegrasikan electronic health record dan sistem early warning score secara otomatis, sehingga apabila terjadi tanda-tanda kelainan, abnormalitas dari pasien, maka akan muncul sebuah early warning score secara otomatis, dan tenaga kesehatan, tenaga medis dapat melakukan respon sebagaimana selayaknya yang harus dilakukan. Kemudian membentuk Post Operative Monitoring and Clinical Audit Command Center. Jadi ada sebuah mekanisme yang terkoordinasi secara sentral, adanya monitoring post operatif dan audit klinikal secara tepat. Di sini akan bermuara kepada apa ya tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah komplikasi pasca operasi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkan kebijakan pelayanan kegawat darurat tanpa hambatan birokrasi. Kasus-kasus gawat darurat selayaknya mendapatkan prioritas tanpa terjebak kepada prosedur-prosedur administrasi maupun pembiayaan. Refleksi profesional. Apabila saya berada pada posisi direktur rumah sakit, keputusan yang menurut saya paling sulit atau krusial adalah yang pertama, menonaktifkan sementara tenaga medis yang sedang diperiksa. Hal ini dalam rangka untuk mempermudah proses pemeriksaan dan tenaga medis yang bersangkutan lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pemeriksaan. Kemudian yang kedua, rumah sakit harus menunjuk penasihat hukum untuk melindungi setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sedang mendapatkan permasalahan atau sengketa medis. Ini adalah bagian dari kewajiban rumah sakit dalam rangka melindungi semua sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah menjalin komunikasi secara islami dengan pihak keluarga pasien. Komunikasi harus tetap kita jalankan secara harmonis, secara islami. Apabila dipandang perlu, rumah sakit dapat memberikan santunan selayaknya untuk memberikan hiburan atau hal-hal yang dianggap bisa menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga. Sekira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum